Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam saluran YouTube Asro Kamal Rokan. Pada sesi sebelumnya tentang peran wartawan dalam mengeratkan hubungan Indonesia dan Malaysia, saya sudah singgung soal kesepakatan kedua negara dalam menyamakan ejaan dalam penulisan. Ini memperlihatkan bahwa para pemimpin bangsa ketika itu, bangsa Indonesia, Malaysia, dan belakangan juga Brunei Darussalam, pada masa itu lebih mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Ini satu hal yang menurut hemat saya sangat baik kita contoh bersama, terutama para generasi saat ini, untuk memahami bagaimana sejarah hubungan Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Para sahabat sekalian, penyamaan ejaan disepakati pada 23 Mei 1972. Ketika itu antara Malaysia dan Indonesia. Yang ditandatangani Menteri Pendidikan Malaysia Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia Mas Huri. 13 tahun kemudian, kesepakatan ini diperluas dengan menyertakan Brunei Darussalam, sehingga terbentuklah Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia yang kemudian disingkat dengan nama MABBM. Sebelum kita bahas sejarah kesepakatan penyamaan ejaan tiga negara tersebut, saya akan tampilkan beberapa penyamaan ejaan. Mari sama-sama kita ikuti. Ejaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang disamakan, yaitu TJ menjadi C. Misalnya cinta, macan, dan lain-lain. Kemudian DJ, D-nya hilang, menjadi J. Misalnya janji, manja, dan seterusnya. Lalu J menjadi I greet. Misalnya yang, atau juga sayang, dan seterusnya. NJ menjadi NY. Di antaranya nyanyi, hanya, dan seterusnya. Selanjutnya SC menjadi S I greet. Misalnya syarat, masyhur, dan seterusnya. Kemudian CH menjadi KH. Misalnya khas, akhir, dan seterusnya. Para sahabat sekalian, itulah kesepakatan ejaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Penyamaan ejaan ini memiliki sejarah panjang. Namun sebaiknya saya persingkat saja. Dari berbagai literatur sejarah, sebelum bangsa Eropa masuk ke Nusantara, Indonesia dan Malaysia, juga Brunei, selama berabad-abad menggunakan aksara Jawi, yakni tulisan Arab, tetapi berbahasa Melayu, yang juga disebut Arab Gundul. Sedangkan di beberapa wilayah di Jawa, Sunda, dan termasuk Madura, itu dikenal dengan nama aksara Pegon. Aksara Jawi ini dipengaruhi masuknya Islam ke Indonesia dan umumnya Nusantara pada abad ke-13. Ada yang menyebutkan nama Jawi berasal dari nama Syekh Jawini, guru bahasa yang hidup pada akhir abad ke-13 di Samudra Pasai, Aceh. Syekh Jawini dianggap sebagai pelopor penggunaan huruf Jawi di Nusantara. Para sahabat, sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar atau lingua franca selama berabad-abad. Itu di Sumatera, Malaysia, Brunei, Kalimantan, dan sejumlah wilayah lainnya, bahkan termasuk Thailand Selatan dan juga Filipina Selatan. Masuknya negara-negara Eropa, diantaranya Belanda, Inggris, dan Portugal, membawa aksara Latin
itu untuk kepentingan komunikasi, tulisan, dan politik mereka. Pada pertengahan abad ke-17, sejumlah orang Belanda, diantaranya Frederik de Houtman, kemudian Caspar Wiltens, Johannes Roman, menulis kata-kata Melayu dalam ejaan bahasa Belanda. Nah, demikian, maka inilah pertama sekali huruf Latin digunakan. Kemudian sampai mendekati akhir abad ke-19, ejaan Melayu di Indonesia yang ketika itu dijajah Belanda dan Malaysia yang dijajah Inggris, masa itu belum distandarkan. Untuk mengatasinya, maka pada tahun 1897, seorang Belanda kelahiran Batavia yang bernama A.A. Fokker mengusulkan penyeragaman ejaan. Barulah pada abad ke-20, Belanda membuat pembakuan ini melalui Kitab Logat Melayu yang ketika itu disusun oleh Charles Adrian van Ophuijsen yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Ophuijsen. Setelah Sumpah Pemuda 1928, ada desakan dari para ahli bahasa untuk menyempurnakan ejaan Ophuijsen. Maka pada tahun 1938 digelar Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Dan baru pada tahun 1947 hadir ejaan Suwandi. Dan Suwandi ini adalah mengambil dari nama Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan masa itu. Yaitu dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ada juga yang menyebutkan sebagai ejaan Republik. Tidak sampai di situ, kemudian muncul pula desakan agar Indonesia membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih praktis. Maka pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954 yang diprakarsai oleh Muhammad Yamin, diputuskan adanya satu badan menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Nah, pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan itu, hadir utusan Persekutuan Tanah Melayu, ini disebut Malaysia. Utusan tersebut menyampaikan gagasan untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia. Usulan tersebut diterima dengan senang hati. Maka pada tahun 1959, Indonesia dan Malaysia sepakat membuat ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Melindo. Melindo itu adalah kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini rencananya diterapkan kedua negara pada Januari 1962. Namun seperti kita ketahui, pada masa itu terjadi konfrontasi Indonesia dan Malaysia, sehingga penggunaan ejaan Melindo gagal dilakukan pada tahun 1962. Baru kemudian setelah hubungan kedua negara normal, maka pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Malaysia yang ketika itu diwakili Menteri Pendidikan Malaysia Tun Hussein On, dan dari Indonesia diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Masuri. Pernyataan itu dikenal dengan nama Komunike Bersama. Komunike ini antara lain berisi penetapan resmi ejaan yang disempurnakan dan didirikan Badan Kerjasama Bahasa Indonesia dan Malaysia yang kemudian disebut Majelis Bahasa Indonesia Malaysia, MABIM. MABIM kemudian berkembang menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia setelah masuknya Brunei. Para sahabat sekalian, demikianlah sejarah singkat penyamaan ejaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sejarah ini perlu dipahami generasi muda untuk mengetahui hubungan erat Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Para pendiri bangsa, ya bangsa Indonesia, Malaysia, dan Brunei, telah melakukan yang terbaik, mendekatkan persamaan antar negara bertetangga. Ini, mari kita perkecil perbedaan. Sebaliknya, kita perbesar persamaan. Sukses untuk kita semua. Bila yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohon di-share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.